Ya, kembali lagi. Spill episode kedua. Kita akan bahas masih di tempat Ki Jagat Agung mengenai guru-guru di Banten ya. Oke, langsung Ki, tolong dong bagi cerita dikit pada waktu SD. Ki Jagat Agung cerita bahwa dari perjalanan itu suka mengumpulkan uang jajan. Coba nih, saya penasaran nih. Untuk yang kedua ini bahas guru-guru yang disebutkan salah satunya adalah di Banten. Boleh di share, di spill? Sedikit, sedikit aja ya. Oke. Dalam arti kata gini, ya dulu saya kumpulin nih kan uang jajan. Saya lupa nih tempatnya karena udah lama sekali. Itu almarhum mungkin sudah, karena saat itu tuh usianya sendiri udah 70 tahunan. Saya pernah ke almarhum Kiai Haji Asgari namanya tuh. Oke. Monggo sambil diseruput kopinya. Oke. Nih, beliau karena tempat saya di atas, naik tangga dulu di lantai 3 ini. Ya, di lantai 3 ini. Menyeruput kopi dulu ya. Ya. Jadi waktu itu saya ke Kiai Haji Asgari ini, saya lupa itu dari terminal Tangerang terus naik bis lagi tuh. Oke. Nah, saat itu saya tertarik Al-Hikmah. Oh, jadi ini berbarengan nih. Ternyata Al-Hikmah yang kemarin Ki Jagat Agung bahas ternyata berbarengan waktunya. Berbarengan. Oke. Karena saya mempelajari Al-Hikmah duluan antara yang lain-lain. Oh, sorry. Pertama sih pernapasan dulu ya, pernapasan tenaga dalam ibaratnya kalau kata orang ya. Itu dulu ilmu kontak dah zaman dulu. Ya. Termasuk Al-Hikmah. Termasuk Al-Hikmah ya, karena kan ada bagian dari ilmu kontaknya. Betul, Ki. Ibaratnya. Jadi saya ke Kiai Asgari ini, saya diisi tuh. Tapi ini yang uniknya nih, pemirsa. Pada saat kesana, karena saya waktu itu masih sekitar umur 11 tahun loh, anak kecil loh, 10 atau 11 tahun gitu ya. Anak kecil loh, saya diketawain mungkin ya. Yang lain dia tuh diketawain, cuman saya beraniin diri. Saya bilang, saya mau isi badan. Wah, saya waktu itu disuruh telan pelor sepeda atau gotri. Oh, gotri, iya. Oh, itu mungkin untuk awal termasuk luar biasa ya, maksudnya gotri ini lumayan, nggak banyak sekarang yang saya lihat kecil-kecil. Ini lumayan besar itu gotri. Itu kalau nggak salah 33 butir. Buset deh, awal-awal nih, setelah saya tahu, saya ketemu ada yang cuma 3 butir, ada yang cuma 9 butir, ini 33 butir. Saya menelan gotri itu ya, pemirsa. Sampai keselak, sampai ada keselak keluar dari hidung, tapi saya telan lagi, nggak apa-apa kata telan lagi. Jadi ibaratnya zaman itu banyak demo mental-mentalan. Oh iya, jadi demonstrasi ya, bukan demo itu. Demonstrasi untuk yang orang terpental, emosi nyerang kita terpental, kemudian kebal bacok. Ya. Karena saya udah melihat pernah teman diisi di tes. Cuma uniknya, pemirsa, Pak Haji Asgari ini ngomong, kalau yang bisa dites-tes sekedar demo, itu mah kebanyakan palsu, kebanyakan trik. Memang betul ada yang bisa dilakukan tes, tapi ilmu hikmah sendiri atau ilmu-ilmu yang bersifat jaga diri lebih baik nggak usah dites katanya. Yang kedua ya memang nggak harus dites karena gaib sendiri itu kan nggak kelihatan, dan hubungannya pada saat kita terdesak katanya. Wah, ada rasa sedikit kecewa saya. Ya udahlah, tapi di situ saya ada keyakinan sih. Karena apa? Setelah menelan gotri, kita yang merasakan, kemudian dibuka tuh titik-titik saya katanya ya, di
ini itu terasa ada hawa berputar, ada hawa naik dari bawah pusar ke atas, kemudian badan tuh kayak mengembang, medan magnet gitu ya, kayak ada medan magnet itu terasa. Nah, lalu yang mental-mentalan gimana nih Pak Haji ibaratnya? Abah saya panggilnya. Gimana Abah? Aduh, lu mah katanya nggak usah deh. Itu nanti otomatis ketika orang menyerang, kalau memang lu yakin itu akan meleset atau akan terpental sendiri. Seumpama dipukul tadinya sakitnya 100% jadi cuma 30% karena ada keselamatannya ini, pelindungannya ini. Udah nggak usah tas tes. Cuman namanya kita masih kecil ya, pengen pembuktian, dan apalagi saya nih para pemirsa, saya pernah jadi pesulap loh. Saya membentuk tim Magic World dulu, kayak Rinku Viceroy, Richard Train, kemudian Rizuki, Sam White, dan masih banyak ya grup Trinity Magic. Para pesulap itu teman-teman saya tuh. Ibaratnya otak saya untuk berdemo dari kecil juga saya suka sulap, sorry ya para pemirsa. Saya sempat belajar trik sulap kartu, koin, lagi umur segitu ya, tapi yang sederhana. Jadi yang namanya kita suka, nah apalagi kita masih muda belia begitu, tuh ingin pembuktian yang seperti apa gitu ya. Dengan sedikit rasa kecewa, ya udahlah. Nah itu sayangnya saya nggak sempat balik-balik lagi. Balik ke tempat Pak Abah. Asgari ini, Abah ini. Tapi saya ketemu satu orang guru, namanya Bang Entong. Beliau keturunan Banten dan Betawi. Beliau tinggal di daerah Depok. Di situ saya banyak belajar jurus-jurus al-hikmah ya. Boleh saya potong Ki? Al-Hikmah ini kalau di masa saya itu ditenarkan oleh di zaman itu teman saya belajar dari Merpati Putih. Saya pun juga sempat ya dijadikan sparring, ya emang harus diisi dulu sih. Iya. Tapi mereka ini ada bilang waktu itu tenar-tenarnya Merpati Putih. Ya, tapi Merpati Putih sendiri bukan al-hikmah sih. Cuma mungkin banyak orang yang dengan al-hikmah, ilmu hikmah ini, mereka juga ikut Merpati Putih. Jadi apa ya, perpaduan mungkin. Oh seperti itu ya. Tapi kalau Merpati Putih sendiri bukan al-hikmah sih. Karena kebetulan dulu saya pernah mengunjungi di Jogja, Padepokannya. Gitu ya. Jadi murni itu pernapasan tenaga dalam. Oh seperti itu. Kalau yang udah zaman dulu itu kan kita ya kemasukan. Wah. Oh ya betul, Merpati Putih. Sambatan. Ya sambatan. Sambatan. Ya itu dia. Sambatan, hadiran. Nah itu maaf kata di luar Merpati Putih sih. Oh. Menurut saya ya. Ya itu juga sempat tenar tuh. Jadi ya ini ya, lanjut ketemu Bang Entong ini. Tapi ini itu kurang lebih 3-4 bulan dari pertemuan dengan Abah Asgari ini. Ini saya ada satu pengalaman nyata. Waktu itu juga dipalak di angkot. Jadi ini entah terpleset atau enggak ya, orang ini masuk ke angkot, satu duduk di kursi pintu dekat supir, di bangku penumpang yang belakang, tapi ada bangku kecil biasanya kan dekat pintu itu. Ya ada. Dekat pintu dia duduk satu duduk di pintu masuknya itu angkot ini. Angkot dari Cijantung ke Cisalak waktu itu, daerah Cisalak ya. Jadi itu dari lampu merah Cibubur masuk, anak-anak ini STM mungkin waktu itu. Jadi saya sama teman saya tuh perempuan satu sebelah, ya PDKT cinta monyet mungkin dulu ya. Dipalak. Bagi cepet dong, zaman dulu cepet.
nggak ada gua, saya bilang. Enak aja lu, saya bilang begitu sama mama. Nah, itu tuh yang satu yang di pintu, Ki. Itu gelayutan sambil nendang saya. Ya. Itu jujur, dulu saya diajarkan mengedut perut ya. Oh ya. Ibaratnya perut digituin ya, kita getarkan perut itu, kita kedut seperti menembakkan gitu ya bahasanya itu. Itu otomatis refleks. Jadi itu anehnya. Dia terpental loh. Itu jatuh. Untung mungkin nggak apa-apa kayak soalnya dibangunin temennya dia sampai bingung-bingung tapi itu masih jatuh lagi. Karena kan macet ya di lampu merah itu. Terus yang satu tuh pemirsa itu nimpa saya coba apa mukul saya nih yang di depan saya sini saya pas di belakang supir kan terus lagi saat mukul Jatuh juga. bukan itu Toki itu kayak apa ya Meleset. kayak berat dia kayak berat nah di situ saya baru ingat Kayak tapi seperti Abah yang bilang ya. maksudnya enggak saya enggak oh, kenapa berat ini gua tembak lagi aja kayak tadi kan Oh ya, refleks dikedut ya. diketut itu refleks tadi nah ini saya kedut lagi dia jadi lagi begini kayak orang begini loh kayak orang begini Oh ya, katakan. jadi ketika saya kedut yang kedua malah masuk Ki cebok malah masuk tapi nggak sakit kok itu nggak sakit karena saya mungkin entah karena jadi pelan ya tapi buat gitu Ya, ya tenaganya udah nggak sakit kuras. nah tapi habis itu saya kayak punya tenaga itu saya tendak saya lempar ke itu karena pas jalan juga lampu hijau wah dicariin gua habis itu Ya, itulah pengalaman dari yang Ki Abah bilang. Ya, nggak usah dites, nanti Ya. akan keluar sendiri. Jadi ketika kita meyakini karena sama halnya dengan segala hal ya ternyata saya belajar dari hal ini dari situ saya belajar kemudian ketemu dengan Mbak Entong dengan sesepuh lain saat itu saya belajar bahwa hal-hal yang tidak kelihatan ini gimana mau terlihat ya namanya juga nggak kelihatan ya. Nah kalau kita tidak ada keyakinan sama seperti kita tidak bisa melihat yang ilahi kalau kita tidak ada keyakinan itu nggak jalan sih nggak jalan dan nggak berfungsi atau ibaratnya ya mentah lebih baik nggak usah jadi para pemirsa juga kalau tidak meyakini hal-hal tidak kelihatan ini ya nggak usah cuma pengen tahu doang yang ada nantinya jadi konotasi negatif Betul. ketika nggak terbukti ketika kita gagal paham ketika kita kecewa kita udah membicarakannya udah ke arah-arah negatif bahkan orang-orang skeptis akan ya jadinya cuman koar-koar penjelekan aja jadi kembali kalau kamu meyakini monggo juga bagi yang selaras menonton ini monggo yang tidak meyakini ya nggak usah ditonton Betul, karena kalau tidak yakin kita bahasa modernnya mental block dalam psikologi. betul karena ibaratnya ini ya semua orang pasti mengalami cuman hanya ada yang menyangkal atau enggak dan ada yang skeptis atau enggak atau yang kecewa tadi jadi berkonotasi lain yang intinya sih hal-hal ini tanpa pengetahuan yang lebih luas tanpa pengetahuan yang lebih dalam seperti yang sudah kita bahas di perkenalan Ki Badra Chandra sebelumnya ya semua hal nggak sesuai ekspektasi karena memang nih sensitifnya hal-hal mistik, hal-hal gaib, hal-hal metafisika sensitifnya adalah orang banyak berekspektasi wah karena yang menggoreng juga luar biasa ibaratnya contoh kayak nah ini saya dapatkan nih Ki Ya, Ki Jagat. ramai kan katanya penarikan gaib segala macam ini itu nah, kalau ini memang kebetulan di satu tempat keramat di kaki gunung Cermai cuman masuknya dari Linggarjati saya lupa nama abahnya Abah Sibi atau apa itu ya waktu itu Boleh Ki coba dikasih lihat pemirsa. dia kayak gurunya Karate Kid tapi lebih tinggi ya kalau Karate Kid tuh si kakek Jepang ini kan agak pendek Pendek. ini tinggi Abah Sibi jadi saya dapat batu combong ini
Wah, combong pengasihan tuh Ki. Jadi, ya jadi saya dapat ini, betul-betul itu nggak ada siapa-siapa. Dan itu ya tiba-tiba aja ada di depan saya tuh tiba-tiba ada saat saya bermeditasi, entah dilempar, entah ada orang naruh, tapi kan kita lagi merem, lagi hening kita, tetap aja kalau kehadiran seseorang tuh ada ya, gitu kita merasa gitu ya, ada bayangan atau apa. Ini enggak, ketika saya melek, tiba-tiba mata tertuju ke tempat itu, ya ada ini dan ya kalau kata Abah dulu dikasih lah sama penguasa setempat. Ya, Baratnya udah lama sekali itu tahun-tahun 96 atau 95 saya lupa. Nah banyak hal kayak penarikan gaib ini juga banyak lebaynya ya. betul. Lebaynya banyak benda datang atau benda penarikan apa segala macam tuh banyak lebaynya lah pemirsa. Saya meyakini hal itu juga ada, tapi nggak semudah yang banyak mungkin kita lihat. Kedua, ibaratnya dibutuhkan proses. Ya mungkin banyak yang kita lihat biasanya entertainment. Nah kembali lagi ke Al-Hikmah ini, semua teman-teman mungkin para praktisi, para penghobi mistik udah tahu ya. Ibaratnya sebuah keilmuan Al-Hikmah sendiri atau keilmuan yang lain-lain banyak yang bekerja saat orang itu terdesak, saat orang ini kepepet, the power of kepepet katanya. Iya. Kenapa kayak begitu? Yang saya perhatikan adalah karena adanya proses. Ketika kita terdesak, ada adrenalin, ada hormon, kita takut, kita ya segala macam deh ya. Disitulah yang mungkin Ki Badra pernah bercerita, ibarat remote atau ibarat alarm, mesin alarm. Kekuatan ini aktif. Alarm ini aktif. Tapi kalau saat biasa, ya biasa. Dikarenakan juga tadi satu butuh proses, kedua supaya kita tidak sombong, Takabur. mentang-mentang punya ini. Enggak, yang maha kuasa atau yang ilahi itu luar biasa loh. Beliau yang ilahi memberikan tatanan-tatanan harmonisasi yang ibaratnya hal-hal seperti ini pun agar kita nggak melawan harmonisasi alam. Contoh lagi, ini nih saya dapat juga nih. Ini saya dapat Boleh batu didekatkan. Jala Sutra, ini saya udah ikat ya. Ada ini kayak batu gambar nih, akik matu mungkin, entah gambar apa pemirsa. Coba, ayo. Apa nih? Silakan nanti di komen gambarnya. Tahu abstraksi ya. Ini Jala Sutra tapi agak nggak terlalu kelihatan, atau ini katanya badar besi. Nah, ini semua dapatnya proses-proses ya, lagi ke tempat-tempat yang diyakini bertuah. Diyakini tempat itu punya satu hal-hal baik, hal-hal positif, itu dapat di situ. Nah, jadi kembali segala sesuatu ini pun cuma pelengkap. Betul, masuknya kategori benda bertuah. Sama keilmuan juga, apapun hanya pelengkap. Dimana jangan menjadikan kita tadi melawan harmonisasi menjadinya kita sombong, Takabur. Kemudian berlanjut ya, kita memang kalau di saudara kita yang muslim itu bilang la haula wala quwata illa billah. Nah, ibaratnya kita nggak punya daya upaya ya jadi manusia ya, makanya jangan sombong. Punya kekuatan sombong, bukan. Tapi juga mengingatkan kita tetap dekat dengan keilahian, dengan kesadaran murni diri kita sendiri. Dimana hal-hal ini cuman perjalanan, jangan melekat.
yang mengantar kita ke kedalaman spiritual tuh yang lebih luas lagi. Jadi 3 itu. 1, ibaratnya butuh proses segala sesuatunya. Kedua, jangan melawan harmonisasi, jangan menjadikan kita sombong, takabur. Ketiga adalah dimana ya kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Lahir tidak membawa apa-apa, pergi pun tidak membawa apa-apa. Tapi kita harus ingat diri sendiri, sumber kesadaran murni kita di dalam diri. Yang intinya kita harus dekat dengan yang ilahi, yang semuanya ini hanya bagian perjalanan, jangan melekat. Itu. Ya, Ya, itu seperti itu. ya, Ki. Seperti yang kemarin dibahas, Ki Jagat Agung juga mempelajari. Nah, kita spill nih nanti di episode 3. Apa itu? Metafisika. Dan seperti yang sebelumnya, teman-teman, apabila ada yang kekurangan, silahkan di komentar. Apabila ada kesalahan, ya mohon dimaafkan. Apabila memang perlu ditambahkan, silahkan di kolom komentar. Karena kita ini mencari penikmat spiritual yang kuncinya dia meyakini ya enggak spiritual, hal-hal yang itu ada kembali kepada semesta atau yang ilahi. Ya, silakan ditutup Ki Jagat Agung. Ya, semoga semua yang menonton selalu diberikan kesehatan dan diberkahi oleh alam semesta. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, salam persaudaraan.